Bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Zabud bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abdu menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja, dan seisi istananya adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon, Bet-Hanan. Bet-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah bukit Dor dan Tafat. Dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Ta'anah, Megido dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Yisrael, dari Bet-Sean sampai Abel Mehola, sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead. Wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya. 60 kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali. Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parwah di Isakar. Dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihom, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa
piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersheba, seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal. Ulang, ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga pada hewan. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian. Kisah Para Rasul 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani mereka. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman
dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri kepada dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berkata. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Pak Damara. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Diaken dari Neraka. Kita tahu jawaban dari Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan ya, dengan ketaatan, dengan penuh cinta dan dengan penuh belas kasihan dari surga, saudara. Kalau enggak nanti kamu bisa jadi diaken-diaken dari neraka nanti, saudara ya. Saudara, banyak orang ya pengen melayani Tuhan. Banyak orang, aku mencintaimu Tuhan. Maka dia akan membuktikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah kehidupan sehari-hari itu menjadi berkat bagi banyak orang atau hanya bagi teman-temannya saja, saudara? Kalau untuk memberkati teman-teman saja yang baik sama kita, mah gampang, saudara ya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang baik sama kita itu gampang, saudara. Ya, kadang-kadang saja udah cara orangnya klik pelit, saudara ya. Mau memberkati saja hitung-hitungan. Ya, saudara ya. Jadi berkat aja hitung-hitungan sama temen ya kan, untung rugi. Menjadi berkat ya, untuk apalagi mau jadi bagi banyak orang, apalagi bagi musuh-musuh kita, saudara. Padahal Tuhan menghendaki kita semua, Anda dan saya orang percaya, menjadi diaken. Apa itu diaken? Pelayan meja. Ya. Teologinya Tuhan Yesus itu teologi memberi makan, saudara. Karena sanksinya kalau kamu tidak kasih makan, ya, sanksinya itu neraka. Teologi di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus adalah memberi makan. Beri mereka makan, karena masalah makan, makanya namanya Bethlehem, ya, itu kan rumah roti. Tapi Lechem
Ya, lechem itu kan artinya roti Bethlehem. Tapi lechem itu juga artinya perang, saudara. Gara-gara roti kita bisa bunuh-bunuhan. Makanya disuruh kasih makan roti. Nah, tetapi sulitnya memberi makan ya adalah ketika itu adalah uangmu, saudara. Kalau pakai uangnya yayasan gampang, saudara. Oke, tunggale. Buat saya juga gampang, bukan uang saya kan, uang hasil ngumpulin juga kan. Buat saya kan juga sama, bukan uang saya sendiri yang buat kasih makan 1.000 orang tiap hari itu kan. Uang dari kalian semua yang kita kumpulkan, lalu saya memoderatori ya dengan para pendiri yayasan sebagai fundraiser, pendiri ya sebagai inisiator ya dan fundraiser juga sebagai pembina ya, sebagai founder atau sebagai apa ya saudara ya. Tapi kan bukan uang saya, bukan uang kami, itu uang Anda semua. Ayo kita sama-sama supaya waktu kita membagi makanannya itu lebih layak. Nah itu tuh masalahnya saudara. Gampang yang saya lakukan itu gampang saudara. Gampang saja banyak orang tidak bisa melakukan. Loh gampang saudara yang saya lakukan itu gampang banget. Masalahnya yang bikin sulit apa saudara? Ikhlas nggak artinya kita waktu kita mau kasih makan, waktu kita kumpulin dana begitu duitnya banyak, kita ikhlas saudara. Banyak pengurus tadinya baik-baik ya, begitu jadi pengurus, begitu lihat kita duitnya banyak, langsung kepengen apa? Ambil alih. Paul singkirkan. Oh ini udah berkali-kali saudara ya, serius. Anda pertama kali ngeliat, wah seneng ya jadi pengurus, begitu lihat duitnya gampang, banyak, dia pikir dia bisa, ya. Cari duit segitu banyak untuk dikasih makan. Kalaupun dia bisa cari duit segitu banyak buat kasih makan, nanti begitu dia kumpul, langsung hatinya nggak mau, saudara. Terbukti kan banyak apologet youtuber cari dana, wah buat ini, buat itu, begitu dananya ngumpul diambil sendiri sikat, saudara. Buat bangun janji-janji bikin panti anak terang jadi anak terong, ya kan? Panti asuhan jadi panti janda, saudara. Ya sudah banyak ya, jangan ngomong enggak, saudara. Ngumpulin dana buat KC, ataunya buat rebutan 2 pendeta, saudara kan, ngumpulin macam-macam ya, saudara, ngumpulin lagi buat anak Batak, ataunya buat ruwet-ruwet, saudara ya, donasi dikumpulin buat ini, buat itu, nggak taunya palsu ya kan. Kita sudah 4 tahun ya, masuk tahun ke-5, kita kumpulin donasi, tahun ke-4 ini tahun ke-4 lah pokoknya ya, 4 tahun. Kita kumpulkan donasi segitu banyak ya, kalau kumpul-kumpul mungkin 30 miliar. 1 rupiah aja saya nggak pernah lihat duitnya saudara. Baru mulai per bulan September ya, baru mulai ya. Oke, kita mau bikin project Eropa. Itu pun kita kasih nama project Eropa dan yang dikirim adalah project untuk Eropa saudara. Ini kan, dan ada donasinya banyak, ya kan, banyak ya. Beberapa orang dari ke saya pun saya bilang ke ini saja, ke yayasan saja, supaya jelas dan supaya saya juga ada pertanggungjawabannya. Loh itu juga sama saudara, saya kan nggak main-main. Tetapi memang banyak orang tadinya baik-baik saja, begitu gabung di dalam kepengurusan, langsung pengen ngambil alih saudara. Bahkan menghasut orang-orang buat ngambil alih, ya kan? Begitu nyeplit, pisah, habis duitnya. Ya kan? Sebenarnya kan pekerjaan gampang kan? Sebenarnya banyak orang yang bisa melakukannya, nggak cuma saya. Jangan ngomong cuma saya paling hebat, enggak. Banyak orang bisa melakukannya. Masalahnya ketika duitnya sudah kumpul, ikhlas nggak dia buat melepaskan uang itu, buat tidak memiliki uang itu. Itu dia yang sulit, saudara. Ayo, kita mau jujur-jujuran, saudara. Berapa banyak yang melakukan kayak saya, saudara? Baru sedikit kumpul, udah ribut pasti. Berapa kali banyak yayasan itu kumpul-kumpul ya, youtuber. Baru sedikit duitnya udah ribut, saudara. Nah, kita mah nggak pakai ribut, jalan terus dulu ya. Terima kasih sama Bu Mantu, ya kan, yang Pak Stephen yang jadi penjaga gawang kita selama ini ya. Kalau nggak ada Bu Mantu, duit kita udah habis-habisan direbut raya sana sini dari dulu, saudara. Nah itu tingkat bos yang punya duit ya, saudara ya. Tingkat yang punya duit lah intinya ya. Sekarang di level eksekusi, saudara, eksekutornya dari ketua sampai eksekutor yang di lapangan sama, saudara ya, sama juga.
begitu dikasih kesempatan untuk berbagi, oke, kita semua tunjukkan, semua diberi sedikit keuntungan supaya saya itu nggak suka kalau apa-apa gratisan ya. Di sini pun saya nggak suka gratisan. Semua pemain musik kita bayar, kecuali anak saya, saudara, sama istri saya nggak dibayar. Nombok iya, anak saya malah nombok ya saudara ya, di Jahagiosin dia. Anak segala macam, duit tabungannya anak malah habis buat nombok. Saudara, kita juga nggak gratisan di sini. Ya, tetapi ada beberapa orang ya ini berkat Bu Erna ya, kalau enggak kita bukan Bu Erna Bulianti tegas ya waktu itu ya, lihat saudara ya, ayamnya masih ada bulunya, digoreng, dikasihkan ke masyarakat, dia pikir ini kan buat mereka, sudah bagus ngasih makan. Loh, waktu itu banyak orang yang berpikir udah bagus kita ngasih makan. Iya kan, siapa orang yang punya mental begitu, udah bagus kita kasih makan. Kita kalau kasih makan di gereja, di komunitas kita di Den Haag, kita kasih makan yang terbaik, saudara. Sederhana, simple. Mendingan yang sederhana sekalian, tapi terbaik, atau yang banyak sekalian, tetap yang baik, daripada nanggung-nanggung, saudara. Bikin soto, manis enggak, asin enggak, enggak ada rasanya, enggak karu-karuan, asal-asalan bikin. Tegur kita enggak mau, saudara. Masih yang enggak jelas, atau bahkan barang udah berapa hari yang lalu kita sajikan lagi. Oh, jangan, saudara, kita nggak mau begitu. Belajar memberikan yang terbaik. Tapi ini ada beberapa yang ketahuan ya, saudara ya. Ayamnya itu masih ada bulunya, saudara. Waduh, saudara, itu saya kaget dapat laporan itu ya, saudara ya. Tapi sudah diatasi ya, katanya Bu Erna ya. Untung ya, saudara ya, kita punya diaken pengawas ya, yang selalu tanggung jawab. Ya, saudara. Tapi itu aja nggak cukup, saudara. Itu masih belum cukup. Ya, ada lagi beberapa pengawas, ada beberapa pengurus, ya, saudara ya. Karena itu sudah di dalam wewenangnya dia, ya. Yang penting SOP, oh betul, yang penting SOP. Tapi SOP-nya sudah dibuat dan sudah jalan sesuai SOP. Oh, enggak salah ini, enggak aman buat dia, saudara. Atau mungkin buat orang ini, mungkin dia merasa bos, dia biar ketemunya tanda tangan dulu sama pembinanya, baru saya mau tanda tangan. Loh, ada yang begitu, saudara ya. Ada, saudara. Pokoknya entah di dalam jiwanya bisa mempersulit, kenapa harus tak permudah. Ada loh, saudara ya. Setiap kali kita meeting, ada yang pokoknya dia mau lain sendiri. Kita meeting sudah diputusan, di sini juga ada ya. Masak nih, kita dapur ya, udah masak, selesai sepakat, meeting dia nggak datang, tiba-tiba kurang sehari, oh enggak, kita harusnya masaknya ini, kalau nggak begini nanti begini, begitu, begini. Loh, kita sudah meeting, mau sebaik apapun idemu, harusnya kemarin kamu ikut meeting. Kalau kamu mau rubah ya nanti, jalan depan kita meeting lagi. Wah, jangan mutung, saudara ya, mutung. Ya kan, mutungnya. Anda pikir orang-orang ini orang-orang dari surga, saudara? Hati-hati loh, saudara. Banyak sekali setiap hari, sebetulnya setiap hari, kita akan menyadari kita ini sudah di surga atau kita ini masih di Hades, saudara. Kita ini sudah pindah belum? Tiap hari ini kita tahu loh. Tiap hari tanda-tanda dalam hidupmu. Kalau kamu masih suka mempersulit orang lain, kamu masih suka bikin ribet jalan hidupnya orang lain, menjadi hambatan bagi berkatnya orang lain. Kamu masih, ada lagi nih diaken ini ya, yang seneng yang ngelabrak. Ini pasti mau nyuri, ini pasti mau maling. Ini ada lagi, saudara ya. Ada lagi. Yang senengnya ribut. Ada, saudara ya. Anda masih seneng ribut. Lihat tadi malam ya, koinonia tadi malam ya, tentang neraka ya. Dimana kita cerita tentang neraka ya, saudara ya. Dengarkan ulang ya. Saudara, ada banyak sekali ya tanda-tanda, itu sebenarnya ada di Galatia 5, kamu baca baik-baik. Kalau hidupmu masih dengan kedagingan, ciri-ciri kedagingan itu, saudara, dan kamu tidak ada tanda-tanda buah dari roh, sebetulnya kamu mau jujur nggak jujur, kamu sebetulnya masih bau api neraka, saudara. Masih mampu wang-wane rokok.
masih bau neraka. Tetapi setiap upayamu untuk membuat bagaimana supaya ada solusi. Jadi kalau misalnya SOP-nya pun, ya saudara ya, udah ketat, harusnya cari solusinya bagaimana. Dulu anaknya Apeng, ya, kita mau bantu saudara. Tetapi masalahnya tidak ada SOP untuk mahasiswa saudara. Pak David kasih usulan, kasih solusi. Itu namanya benar. Jangan Pak, nggak boleh, nanti akan begini, akan begitu. Ya dong, cari ya terus ya udah kita cari solusinya. Solusinya ya begini. Malah terkumpul lebih dari yang kita harapkan, saudara ya. Terus gimana ya? Kasihin semuanya. Ya kan, walaupun terkumpul lebih dari yang diharapkan, kasihkan semuanya. Misalnya begitu ya, saudara ya. Ada solusi, kita cari solusinya. Tanpa harus melanggar SOP, karena nggak boleh, saudara. SOP sudah dibuat. SOP itu bukan untuk mempersulit, saudara ya. SOP itu justru supaya kita bisa langgeng, jangan sampai berhenti di jalan gara-gara duitnya nggak jelas kemana, lalu kita tuduh-tuduhan, tuding-tudingan, lapor polisi, ruwet semuanya, orang nggak percaya lagi sama kita. SOP itu supaya semua berjalan sesuai dengan koridornya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan setiap periode. Nah, kalau ada sesuatu yang di luar SOP, mesti dicari solusinya, siapa yang mau tanggung jawab? Oke, saya tanda tangan, ketua pembina misalnya kan, atau ketua yayasan tanda tangan berdua. Ini di luar SOP, saya tanggung jawab, tetapi ini katanya kasih keterangan. Dan itu pun tidak setiap kali ya, harus berarti kalau sampai terjadi lebih dari 2 kali ya, berarti harus dirubah SOP-nya. Berarti ada yang salah dengan SOP-nya, ya kan? Atau mempertahankan SOP, tapi tidak boleh lagi masa setiap bulan langgar SOP terus, ya kan tidak mungkin, saudara ya. Kalau gitu ngapain dibuat SOP-nya? Dan itu bahaya. Nah, balik lagi, saudara. Bukan cuma pengurus yayasan, bukan cuma pendiri yayasan, bukan cuma pengurus gereja, bukan cuma pendeta, tapi kita semua, saudara. Karena kita semua, tadi saya di awal saya bilang, kita semuanya adalah pelayan meja. Kita semua ini teologi yang kita pelajari, teologinya Tuhan Yesus adalah teologi ngasih makan. Teologi yang harus kasih makan orang, kewajiban. Sebagai kewajiban, tanda, ya, sebagai tanda kamu pengikut Yesus, salah satunya adalah kamu harus kasih makan. Ya, komunitas, tanda dari komunitas itu adalah komunitas Kristen, komunitas itu harus berdiakoni memberi makan. Kalau komunitas itu tidak memberi makan setiap hari, sebulan sekali tok, cuman kalau ada acara Natal atau ada acara tertentu baru ngasih makan, maka itu bukan komunitas pengikut Kristus. Itu adalah komunitas klub sepeda gunung. Ya, saudara ya. Kalau komunitas gereja yang benar adalah gereja yang memberi makan setiap hari. Setiap hari, saudara. Bukan cuma kalau Natal aja, atau kalau Paskah aja, atau kalau hanya ada hari kemerdekaan saja kita bikin program bagi-bagi sembako. Salah, saudara. Itu bukan gerejanya Tuhan Yesus. Kalau gereja yang mengutamakan gedung mewah daripada ngasih makan. Gedung mewah salah nggak? Gedung mewah tidak salah. Yang salah adalah demi gedung yang mewah lalu dia nggak ngasih makan. Kalau gedung yang mewah itu nggak salah, saudara ya. Nah, kalau adanya di kota itu hanya gedung yang mewah, ya kita sewa gedung yang mewah. Tetapi jangan sampai anggaran gedung mewah itu kemudian sampai kamu nggak berdaya lagi buat ngasih makan. Ya, sampai jemaatnya miskin. Ada yang ngeritik ya di page-nya Agios. Katanya, apa Yesus nyewa gedung mewah? Di Taman Getsemani, Yesus itu berdoa apa bayar sewaan? Apa nyewa gedung? Terus saya bilang, kamu kalau mau berdoa sendirian di Den Haag, di lapangan di Den Haag, di tengah lapangan, kamu berdoa sendirian, kamu nggak perlu bayar, nggak perlu sewa. Tapi begitu kamu rame-rame, satu kamu harus ada izin. Lebih dari 10 orang, kamu kudu sewa, kudu bayar. Jadi beneran, saudara ya. Kalau kamu sendirian, kamu nggak perlu bayar. Doa di rumah, doa di lapangan, doa di alun-alun. Begitu kamu lebih dari 10 orang, kamu harus ada izin, saudara. Di seluruh dunia.
Begitu kamu bikin banyak rame-rame massal, kamu harus izin yang lebih khusus dan mungkin kamu harus sewa lapangan itu bayar. Apalagi di gedung. Ya. Jangan mentalmu gratisan. Kalau kita bisa memberkati, kita berkati. Nah, saudara, balik lagi ya. Jadi jangan sampai gedung gereja membatasi gerakmu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi lebih penting diakonianya daripada gedungnya. Lebih penting memberi makan daripada gedung yang mewah. Ya, saudara ya. Jadi saudara ingat-ingat, kalau ada gereja gedungnya mewah, tapi jemaat yang miskin semua dan tidak dibantu oleh gereja, kamu tinggalkan gereja itu. Itu gereja bukan gerejanya Tuhan Yesus, itu gerejanya Pak Pendeta. Ya, saudara ya. Hati-hati ya, saudara ya. Hati-hati, saudara. Dan kemudian, saudara, kalau Anda, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita semua, Anda dan saya, siapapun Anda, begitu Anda masuk di dalam komunitas tubuh Kristus, saya menjadi pengikut Kristus, Anda mengucapkan statement itu, maka Anda adalah diaken, saudara. Anda adalah pelayan meja. Pelayan yang mengikatkan pinggangnya dulu, lalu melayani orang lain, saudara. Artinya Anda harus mengutamakan orang lain. Ya, mengutamakan dalam hal apa? Di dalam kedudukan kehormatan. Ya, mendahulukan orang lain. Di dalam menghormati. Dan jangan mempersulit orang lain. Karena itu semua tersedia cukup buat kita. Ya kan? Kita ini diaken, pelayan-pelayan meja. Dan kita akan melayani dengan sepenuh hati kita, saudara. Jangan asal-asalan, ya sampai aku. Saudara, banyak orang melayani Tuhan sesempatnya, saudara. Ya, sesempatnya. Hati-hati, saudara. Ya, kalau saya ada orang bilang kita mau melayani ya, saya nggak mau sesempatnya. Nggak mau, saudara. Mendingan nggak usah sekalian, nggak apa-apa. Kita apa adanya, tapi orang-orang yang komitmen. Saudara, bayangkan kalau Anda punya TNI, punya tentara, ya tentaranya Indonesia adalah tentara volunteer semua yang ya kalau sempat aku tak latihan, kalau tidak sempat aku tak di rumah lah, gimana? Repot, saudara. Kamu punya tentara kudu militer, namanya militer. Namanya kan militer, militan, ya kan? Makanya namanya militer, militan. Kamu kalau melayani harus all out, saudara. Apapun yang kamu kerjakan harus all out. Setiap kali kamu kerja, ya sesempatnya. Ya, makanya sesempatnya nggak beres-beres. Beberes rumah sesempatnya, makanya rumahnya nggak beres-beres. Masak sesempatnya, makanya masaknya nggak karu-karuan. Jadi kita bilang sama diaken-diaken yang masak di tempat kita ya, para yang masak umum. Jangan, kamu harus luangkan waktu. So, kalau sesempatnya, akhirnya tiba-tiba kita sudah siapin waktunya belanja, tiba-tiba, wah aku nggak bisa, sorry. Wah berantakan semua. Wah kita pernah digituin, saudara ya. Wah berantakan semua. Sempatnya udah dipercayain buat ini buat itu, wah kanda karu-karuan. Untung anak selalu siap ya, langsung diambil cepet, udah kelar, saudara. Wah bukan dia mau boikot, tapi sesempatnya, mentalitas sesempatnya itu loh. Waduh berantakan semua. Hati-hati, saudara ya. Kamu yang sedang kamu lakukan adalah memberi makan, saudara. Ya, dan gara-gara makan itu bisa perang loh. Jadi sebagai diaken, kamu mau putusin, kamu ini diakennya surga, apa diakennya neraka, saudara? Diaken yang masih bau neraka, atau kamu diakennya yang memang sudah mengalami surga dalam hidupmu? Nah, itu kamu harus pertimbangkan. Tiap hari kita tahu loh. Sejujurnya tiap hari kita tahu. Hari ini Anda semua dan saya. Oh, saya juga sama. Tiap hari saya selalu introspeksi loh, saudara. Jangan sampai hidup saya mempersulit jalan hidupnya orang lain. Jangan sampai. Saudara, suatu ketika kita kan ada yang antar jemput ya. Daripada saya beli mobil, waktu itu kan saya mau beli bis ya. Saya mau beli bis 9 orang buat antar jemput. Tapi waktu itu diusulkan semua kita sepakat, oke, kita pakai mobil jemaat. Kamu bagian sana, kamu bagian sana, bagian sana, bagian sana. Lalu ada satu orang, saudara, misalnya kita ibadahnya di Jakarta Pusat, lalu dia pulangnya ke Cinere, saudara. Misalnya. Lalu dia pulanglah ke Cinere. Lalu di situ ada satu
orang jemaat yang sama-sama rumahnya di Cinere. Nah, orang ini biasanya setiap kali dia pergi, datang, jemput, antar, selalu kita kasih uang ya buat bensin. Karena kan itu muter-muter lumayan juga ya, dan bensin di Belanda itu mahal, saudara ya. 1 liter itu, bensin di Belanda 1 liter itu bisa 36.000, saudara. 1 liter, ya, bensin di Belanda itu. Nah, saudara, jadi saya ganti ya, saya ganti. Nah, lalu berapa kali orang ini nganter, rumahnya tetanggaan 5 menit, saudara. Rumahnya tetanggaan. Saya tahu persis tetanggaan. Lalu dia minta uang, saya bilang nggak bisa, nggak boleh. Lalu orang ini marah, saudara. Kamu tuh nipu, kamu tuh sudah janji mau ngasih uang. Saya bilang, nggak, aku tidak pernah nipu orang. Tidak ada orang pelayan tempat saya gratisan. Saya selalu bayar, kalau kamu mau kembalikan uangnya, ya dari kolektor. Tapi semua orang yang pelayan kita selalu kita bayar. Saya tidak pernah nipu. Saya bilang begitu ya. Tetapi saya bilang, oke, kamu stop, kita nggak usah ribut, kamu stop, jangan dilanjutkan lagi. Ini bahaya, nanti bisa jadi fitnah buat saya. Dan tetap saya bayar yang dia minta, saudara ya. Ini ada 2 kali rate nih, 2 kali sebutan. Saya bayar 2 kali, dan saya nggak mau persulit rezekinya dia. Kalau kamu mengklaim bahwa saya nipu kamu, itu 2 kali yang kamu bilang, saya bayarkan. Sekalipun itu sebenarnya bukan wilayahnya dia, wilayahnya dia itu di tempat lain. Jadi dia pulang bawa orang, dia nggak mau, karena mungkin orang-orang yang dia nggak ada yang diantar, ya maka dia nganter tetangganya dia sendiri, nganter tetangganya sendiri sejalan, tetap minta dibayar. Loh, nggak bisa begitu, nggak apa-apa, tapi stop. Saudara, mungkin lebih baik begitu, saudara ya. Anda misalnya ada teman-teman gitu ya, terus Anda ribut, oke, kita stop. Nggak usah ribut, dan saya tidak akan persulit rezekimu. Tapi selanjutnya jangan. Sebab nanti akan jadi fitnah buat kita semua, saudara. Jadi tanpa kita harus mempersulit rezekinya orang. Kalau memang ya, kalau memang itu ada, toh itu uangnya ada, saya bayarkan, tapi kita stop. Sebab kamu tidak sesuai dengan kesepakatan dan kamu menuduh saya penipu. Jadi kita stop, saudara. Dan kita langsung beres-beresin, kita pertegas aturannya, ya. Dan rencananya saya minggu ini kita mau meeting, mau kita kumpulkan siapapun yang bisa meeting, kita mau kumpulkan. Kita kasih tahu aturannya, ya, bahwa kita nggak main-main. Ya, saudara, jangan sampai kita menghalangi rezekinya orang, tapi ada orang yang kegeeran atau dia memanfaatkan kebaikan kita untuk mengklaim, saudara. Nah, kita juga nggak boleh. Hati-hati, saudara. Itu juga bahaya. Makanya Anda harus tegas, SOP-nya harus jelas, sehingga Anda tahu persis. Ini aturannya, kita tidak seperti itu. Sekali 2 kali, oke, kita bisa tolerir, tetapi selanjutnya harus nggak boleh. Itu bukan mempersulit. Bukan mempersulit, saudara itu. Sebab kalau kamu tidak ikutin aturannya, maka kamu justru akan menjadi kesulitan bagi semua komunitas. Ya harus kita stop daripada mempersulit. Yang ngamukan, misalnya yang emosinan, ya kita stop, sudah jangan dulu. Itulah sebabnya diaken-diaken itu harus orang yang sudah dewasa. Yang ngamukan, yang dikit-dikit meletup, ya harus stop, saudara. Kalau sekali meletup, ya namanya sekali. Tapi kalau setiap kali meletup, setiap kali ribut sama orang, ya harus kamu stop, saudara. Kenapa? Karena itu akan menjadi batu sandungan. Dia sendiri pasti belum damai dengan hidupnya. Walaupun dia benar, ini bukan masalah benar salah. Ini masalahnya kamu semua orang dicak ribut. Bukan masalah benar salah, saudara. Masalahnya sebenarnya dicak ribut. Akhirnya kamu membuat kisruh, membuat kita semua ini jadi tontonan drama. Ya kan, sinetron terus kan. Jadi akhirnya semua orang kan males kan. Nah, itu juga harus kita perhatikan, saudara ya. Nah, hati-hati, Anda ini diaken dari neraka atau mampu neraka, diaken yang bau batu bara, apa diaken yang bau batu pualam, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.